Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Dan saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Sejak awal telah mengatakan bahwa keputusan menurunkan pemain muda dilakukan untuk regenerasi menurut Pak Erik. Di antara tim-tim yang tampil di ajang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF ini, Timnas memang memiliki skuad termuda. Kita menurunkan tim muda yang rata-rata usianya 20,5 tahun atau 29 atau 20,9 tahun, dan yang termuda di Asia Tenggara, ujar Pak Erick Thohir. Memang kalau kita mau konsisten, prestasi yang harus terus regenerasi, ucapnya. Langkah yang diambil PSSI dan Sintayong ini merupakan keputusan yang berani, dan ternyata ini bukan tentang regenerasi saja, melainkan memperlihatkan kemajuan anak muda Indonesia di mata dunia. Sebab jika ingin terus berkembang, anak-anak muda harus bisa bermain di liga luar negeri guna menambahkan jam terbang serta mengenal gaya permainan di negara lain. Sebab usut punya usut, Sintayong itu memikirkan para pemuda yang punya potensi bermain di klub luar, layaknya Marcelino. Saat ini harus pontang-panting masuk di skuad utama, kembali ke Oxford, dan yang direncanakan oleh Sintayong itu memang sudah sesuai dengan rencana awal. Sebab meski kalah melawan Vietnam, namun skuad muda ini mampu menunjukkan perlawanan tanpa menyerah. Nah, berkat inilah pastinya ada sosok beberapa pemain timnas yang menonjol, dan nama itu jatuh kepada seorang Victoria Detan. Detan menjadi sosok yang paling diminati, dan sejauh ini belum jelas, tapi intinya Detan itu sangat menonjol sekali. Nah, sekarang kenapa Detan tidak sebagai starter? Nah, ini di dalam awal pertandingan itu kan Sintayong lah punya analisa sendiri ya. Jadi Detan itu sering dimainkan di babak kedua. Itu saat melawan Vietnam kemarin ternyata mendapat tanggapan baik dari berbagai pengamat ya. Nah, melihat langsung laga itu ternyata dengan jangkauan relasi, Erick Thohir memiliki langkah yang lebih supervisi. Jadi laga kemarin itu mengirimkan pesan ya untuk klub luar guna memantau secara khusus pemain-pemain muda kita ya. Jadi tujuannya pasti agar pemain Indonesia dapat dilirik oleh klub luar negeri guna melancarkan langkah regenerasi untuk Indonesia, untuk bisa terus bersaing di kancah Asia dan kancah luar atau istilah kancah dunia, supaya timnas Indonesia tak terpleset lagi seperti Vietnam dalam 5 tahun terakhir, karena Vietnam yang bermain bak raksasa Asia ya, di Asia Tenggara saat itu harus kembali menata sepak bola melalui dari bawah karena gagal melakukan regenerasi yang baik. Nah, dengan ini akhirnya siasat Sintayong terbongkar, dan bisa juga menjadi alasan kenapa Sintayong cukup santai dalam menghadapi gelaran AFF ini. Rupanya dia punya agenda yang orang atau netizen tidak memahami seperti itu. Sebab meski trofi Piala AFF itu penting, namun dirinya memikirkan masa depan pemain timnas agar lebih berpengalaman di klub luar negeri.
Hal ini memang luar biasa. Ada seorang pelatih luar yang memikirkan dalam negeri kita. Kita harus ngasih jempol. Betul, jarang seorang pelatih yang memikirkan generasi ke depan. Biasanya seorang pelatih yang memikirkan trofi agar supaya tidak pecat. Berarti ini luar biasa. Nah, kembali melihat penampilan Detan ya, mendapat tiket trial ya, dari klub Jepang. Nah, bayangkan dengan beraninya Sintayong menurunkan pemuda, sekarang Detan muncul dilirik oleh klub Jepang. Kemampuannya datang dianggap punya potensi cukup melimpah untuk dikembangkan. Bahkan ya, klubnya Madam Pang sangat tertarik menghadirkan Detan ke Thailand untuk menemani Asnawi sebagai pemain inti di Liga 1 Thailand. Nah, hal semacam ini itu perlu dikasih apresiasi, terutama Sintayong ya. Terus PSSI tentunya. Nah, hal inilah yang membuat netizen terutama sangat-sangat senang ya dengan gaya kepemimpinan Sintayong, karena dia tidak sekedar hanya mengejar trofi, tapi yang diberikan lebih jauh lagi. Maka dari itu, bagi yang tidak senang dengan Sintayong, apapun dicari kelemahannya terus. Jadi kita sebagai pecinta timnas, sebagai pecinta tentunya mendukung PSSI dan Sintayong, mari jangan ikut terprovokasi gara-gara Piala AFF ini. Hawa-hawanya seperti kayak terjadi perpecahan di tubuh PSSI dan di kita sendiri sebagai netizen ya. Kita lupa bahwa bulan Maret itu adalah agenda yang utama. Jadi mari kita berpikir yang realistis, jangan terlalu diprovokasi, jangan terlalu berekspektasi yang tinggi sehingga kalau kalah Sintayong langsung dipecat. Ini tidak fair ya. Karena laga Maret itu adalah laga yang diidam-idamkan oleh timnas Indonesia. Saya pikir itu, terima kasih, merdeka.